Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Muhaimin, absen 8 A19 MIPA 5. Akan melakukan ujian praktik fikih dan kurdis. Satu, bentuk sigot nahi atau lafadz nahi. Fi'il mudhari yang didahului la nahi, contohnya la taqrabu. Fi'il mudhari yang didahului la nahi, contohnya la yamassuhu. Lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan, contohnya hurrimat. 2. La nahi pada Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makna dari ayat tersebut yaitu Islam adalah agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Di dalamnya terdapat perintah untuk menjauhi zina. Quran surat Al-Isra ayat 32 berisi larangan mendekati zina. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zina itu fahisyah atau keji, kotor, dan sa'asabila yang berarti jalan buruk. A. Kaidah amar. Kaidah pertama yaitu pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Maksudnya jika ada dalil Al-Quran atau hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa kecuali ada sebab qarinah. Pembagian kaidah ini adalah: 1. An-nadb, artinya anjuran atau sunnah. Contohnya Quran surat An-Nur ayat 33, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu ketahui ada kebaikan pada mereka. 2. Irsyad, artinya membimbing atau memberi petunjuk. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. 3. Ibahah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Tahdid, artinya mengancam atau menghardik. Contoh Quran surat Al-Fusilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. 5. Tahsir, artinya menghina atau merendahkan derajat. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 65, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. 6. Ta'jiz, artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 63, fa'tu bisuratim mim mislih, maka buatlah satu surah semisal dengannya. 7. Taswiyah, artinya penyamaan sama antara dikerjakan atau tidak. Contoh Quran surat At-Tur ayat 16, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum, masuklah ke dalamnya atau rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu. 8. Takdzib, artinya pendustaan. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 111, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Kaidah na'am. Kaidah pertama maksudnya adalah lafadz-lafadz am masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contohnya pada Quran surat Hud ayat 6. Kaidah kedua maksudnya adalah makna tersirat dari sebuah kalimat menyimpan arti umum belum jelas dan pasti. Contoh pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Kaidah ketiga maksudnya orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Kaidah keempat maksudnya pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafadz bukan karena kekhususan sebab. Contoh sabda Rasulullah tentang laut atau hukumnya air suci dan mensucikan serta bangkainya halal. Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Terjemahan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka inti kandungan surat Al-Isra ayat 23 ini yaitu menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah SWT untuk menghormati kedua orang tua, mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai. 4. Macam-macam mafhum mukhalafah. 1. Mafhum sifat, maksudnya adalah berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang disertai dengan sifat apabila sifatnya itu tidak menyertainya, sebagaimana firman Allah, barang siapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka, suci lagi beriman, maka dia boleh menikahi wanita yang beriman dari hamba-hamba sahaya yang kami miliki. Quran Surat An-Nisa ayat 25. 2. Mafhum syarat adalah berlakunya hukum sesuatu yang dihubungkan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Misal dalam firman Allah, jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. 3. Mafhum ghoyah adalah berlakunya hukum yang disebut sampai pada batas tertentu, dan berlakunya kebalikan hukum bila hal tersebut terlampaui. Misal dalam firman Allah, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. 4. Mafhum hasar adalah suatu hukum yang disertai pembatasan yang tidak melampaui sesuatu di luar batasan tersebut. Yang di luar batas artinya berlaku hukum kebalikannya. Misal dalam hadis Nabi dikatakan riba itu hanya pada nasiah. 5. Mafhum laqab adalah mafhum dari mana yang menyatakan zat baik nama diri seperti Ahmadi, Amin, Abdullah berbentuk nama jenis seperti emas, padi, dan lainnya selain yang disebutkan berlaku hukum kebalikannya. Misal dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang barang-barang yang mengandung riba, menukar emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Hendaklah yang serupa sifatnya sama jumlahnya, suka sama suka. Quran Surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatun abada wa ulaika humul fasiqun, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Makna ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik atau muhsanat berzina, kemudian mereka itu tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan mereka dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil yang menyaksikan dan melihat sendiri dengan mata kepala mereka perbuatan zina itu. Sekian ujian praktek saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.